Hadas itu bukan najis, beda dengan najis. Hadas bukan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu shalah thamaniyah ila anqal al-hadatsu ihad asghar wal akbar. Wal asghar ma aujabal wudu wal akbar ma aujabal ghusl. Al-awradu arba'atun, awradul rajul mutlaqan wal ammati fi salati ma baina surrah wa rukbah, wa awradul hurrah fi salati jami'u badaniha ma siwa wajhi wal kaffain, wa awradul hurrah wal amma indal ajani jami'u badan, wa inda maharimiha wa nisa ma baina surrah wa rukbah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, baru saja kita mendengarkan dan melantunkan puja-puji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita membaca setiap daripada bait-bait burdah dengan harapan, dan kita bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala penyakit kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur kita, dan juga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akidah kita dijaga oleh Allah tetap dalam pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, menyambung dari yang lalu tentang gimana kita sudah sampai pembahasan di fasal daripada syurutus shalah, syarat-syarat salatnya. Nah, 2 minggu lalu kita bacanya mundur ya. Ada alladzi yadhuru bin najasah, sesuatu yang bisa suci daripada najis. Nah, itu lompat daripada halamannya ya, salah nandai. Dia lakuli hal, kita meneruskan kembali, yaitu syurutus shalah tsamaniyah sudah kita bahas, dan kita sampai ke pembahasan al-ahdatsul itsnain. Hadas itu ada 2. Apa itu hadas? Hadas itu bukan najis, beda dengan najis. Hadas bukan najis. Kalau najis, kullu syai'in mustaqdar yamna'u sihhat shalah bi haitsu la murahhas, itu hadis. Itu hadas. Apa itu najis? Segala sesuatu yang menjijikan, ada bentuknya, ada n-nya, yang mana kalau nempel di kita maka tidak sah salat. Itu namanya najis. Ya, sudah kita bahas juga waktu itu. Nah, kalau hadas beda. Kalau hadas itu amrun ibariyun qaimu fil aqda yamna'u sihhatu shalah bi haitsu la murahhas. Amrun itibari, sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak akan tetapi berada di setiap anggota badan kita, yang mana bisa mencegah daripada sahnya sholat kita. Jadi hadas itu tidak nampak. Nah, seseorang bisa terkena hadas ya, itu jika melakukan 4 hal. Itu iltiqaul basyaratai, persentuhan kulit kaki perempuan, habiraini ajnabiyin, 2 daripada berbeda jenis kaki perempuan sudah besar. Itu sudah kita bahas semua. Yang membatalkan wudu lah. Nah, di sini hadas, kata musannifnya al-hadatsul itsnain. Ada hadas itu terbagi di 2. Ada hadatsul asghar wa ada hadatsul akbar. Fal asghar, adapun yang kecil adalah ma'aujabal wudu. Hadas kecil itu yang mana kita diwajibkan untuk wudu. Ya. Kita diwajibkan untuk wudu. Nah, itu berarti kita berhadas asghar. Kalau akbar ma'aujabal ghusl, yang mana kita diwajibkan untuk mandi karena hadas tersebut. Ya, hadas akbar berarti kita yang mana kita
diwajibkan untuk mandi. Jadi ada dua hadas, hadasul asghar wa hadasul akbar. Kemudian beliau musannifnya meneruskan, nah karena pembahasan hadas ini sudah dibahas di babul hadasul asghar, hadasul akbar itu sudah dibahas. Jadi cuma sardan aja. Wal auratu, sekarang bahas tentang aurat, karena syurutus shalah itu harus ada apa? Itu istinabul mubtilat. Tidak boleh jauh daripada hal-hal yang membatalkan apa? Wudu. Yang membatalkan wudu ada hadas akbar, ada hadasul asghar. Jadi otomatis kita harus suci. Jadi sawaun kana hadasul akbar adapun hadasul asghar. Makanya dimasukkan di bab furudus shalah. Syurutus shalah. Wal aurat, begitu juga al aurat. Satrul aurat, karena kalau tidak ada aurat, tidak satrul aurat, tidak sah sholat kita. Nah aurat arba'ah, aurat juga ada 4. Aurat sendiri secara bahasa itu adalah lughatan wa an-naqsu wa syai'in mustabah. Aurat itu ahli bahasa Arab memiliki makna daripada aurat itu adalah sesuatu yang kurang atau sesuatu yang menjijikan, namanya aurat. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, man satara aurata akhi satarallahu auratahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi auratnya saudaranya. Kalau kita auratnya itu pakai secara syar'an, berarti kita nutupi auratnya saudara-saudara kita, tutupi itu bakar, kemudian farznya atau, nah itu beda. Maksud dari aurat di sini lughawi. Barang siapa yang menutupi kekurangan saudaranya, karena aurat lughatan dua an-nafsu. Barang siapa yang menutupi kekurangan saudaranya. Nah, setiap manusia itu pasti ada kurangnya. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Saun kana yakum fi magom kutub, walaupun dia berada di magomnya kutub, kekasih Allah yang derajatnya kewalian yang paling tinggi, kutubul ghaus, punya kekurangan. Yang tak punya kurang siapa? Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jabiul Anbiya, innahul ma'sum, beliau terjaga, tidak ada kekurangannya. Nah kalau manusia ya pasti memiliki kekurangan. Nah makanya Rasul mengatakan, man satara aurata akhi, barang siapa yang menutupi daripada kekurangan saudaranya. Namanya manusia pasti ada kekurangannya, ya. Satarallahu auratahu, juga apa? Maka Allah akan menutupi kesalahannya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kalau kekurangannya manusia sama manusia, kita ngomongin tetangga, oh ini fulan bin fulan semalam berbuat maksiat, ya, berbuat sesuatu yang kurang baik, mencuri atau hal-hal bahkan yang tidak melanggar syariat, ya. Misalkan makan menggunakan tangan kiri atau masuk kamar mandi menggunakan tangan kiri, kemudian diomongkan ke saudara-saudaranya, itu masuk di mana itu? Apalagi yang diomongin misalkan siapa? Ulama, asatidah, para kiai. Mana kiai tidak menyutuhkan sunnahnya? Namanya manusia, mungkin ada kurangnya, ada lupanya. Itu diomongin. Dia buka auratnya sana sini. Ya. Nah itu apa? Nanti hari kiamat Allah akan membuka daripada auratnya. Setiap manusia punya aurat. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sur uyubana, ya Allah, tutupilah semua aib-aib kita. Nah, kalau misalkan para salaf-salaf kita, beliau mengatakan ketika dicium tangannya, ketika banyak yang datang kepada mereka untuk membaca kitab tabarukan, apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama yang sampai derajat seperti itu? Mereka mengatakan bahwa ini, kalau ada kata auratmu dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang akan dekat kepadamu. Karena apa? Karena sifat basyariahnya yang ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya juga ditutupi daripada aurat. Kan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali membuka auratnya saudara kita. Apalagi ya dalam apapun yang boleh tidak melanggar syariat aja dilarang kita buka auratnya. Apalagi yang sampai buka melanggar syariatnya. Orang berzina, mabuk dan sebagainya kita nasihati boleh, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita ngobrolin ke sana ke sini ada tidak boleh. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan membuka di hari kiamat. Man kasyafa aurata akhil muslim kasyafallahu auratahu hatta yufadhihahu biha fi baiti. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membuka omongan mencela saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka auratnya, kekurangannya. Setiap manusia pasti ada kurangnya. Sampai apa? Hatta yufadhihahu biha. Sampai dia akan merasa malu nanti di hari kiamat. Ya, akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, semua orang tahu. Kalau kita ingin aurat kita daripada kesalahan kita, kekurangan kita ditutup oleh Allah, kita tidak usah membuka aurat daripada saudara-saudara kita. Banyak hadis, ayat yang menjelaskan tentang dilarang untuk tatabu aurat, mengikuti atau usil atau daripada mengikuti mencari kesalahan saudara muslim. Itu aurah lughatan. Secara syar'an, ya, secara syar'an itu aurah yang akan kita bahas ini, aurah ini bukan aurah yang tadi. Lah aurah secara syar'an yaitu ma yajibu satruhu fi shalah wa ala ma yahrumu nadharu ilaih. Yaitu sesuatu yang wajib ditutup di dalam salat. Ya, kita salat wajib ditutup. Wa ala ma yahrumu, dan sesuatu yang dilarang untuk nadharu ilaih, melihat kepadanya. Jadi kalau namanya sudah kita bahas auratul rajul, auratul mar'ah, sudah jelas tahu berarti apa? Itu wajib ditutup ketika sholat dan haram kita untuk melihat aurat tersebut. Jelas ya? Itu. Nah, dikatakan al-auratu arba'ah, aurat itu ada 4. Auratul rajul mutlak, auratnya laki-laki secara mutlak. Nah, mutlak di sini ya, sawa'un kana fi shalah aw ghairu shalah. Mau dia dalam salat atau di luar salat, sama hukumnya. Wa auratul rajul, auratnya laki-laki. Bukan auratul rajulul muslim. Nah, ibaratnya beda. Berarti kalau auratul rajul berarti semua laki-laki, tidak mandang. Boleh berarti masuk daripada auratul rajul, yaitu siapa? Dia orang kafir, dia budak, dia anak kecil yang ghairu mumayyiz, ya, yang sudah bukan mumayyiz, sudah besar, berarti dia wajib untuk menutup. Ya. Nah, itu berarti apa? Dia harus menutup. Kata orang kafir berarti apa? Kita haram melihat auratnya. Bukan berarti kalau ada orang kafir kita boleh lihat auratnya, perempuannya telanjang, ini orang kafir misalkan. Bukan orang muslim atau laki-laki, ini orang kafir. Tidak, semua rajul. Mau kafir, mau anak kecil, ya, mau budak, sama. Mutlakon di dalam sholat atau di luar sholat. Wal ammah, dan budak perempuan, tidak ada tapi budak perempuan sekarang. Fi sholah, karena budak perempuan auratnya sama seperti orang laki-laki yang hur, ya, atau budak laki-laki. Fi sholah di dalam sholat, ma baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai dengkul. Ya, itu auratnya laki-laki dan auratnya siapa? Budak perempuan. Jelas ya? Itu di dalam sholat atau di luar sholat. Tapi kalau misalkan auratnya laki-laki di anti dirinya sendiri, ya, atau bainal maharimiha, atau di antara istrinya, ya, yaitu apa? Maka itu adalah baina sau'atin, cuma kubul dan dubur aja. Itu aurat, ya. Itu auratnya. Kemudian kalau misalkan, ya,
orang perempuan melihat orang laki-laki auratnya, ya, maka apa? Maka juga berdosa. Lah auratnya laki-laki, ya, dikatakan di sini apa? Amma auratuhu binisbah litadhur ajnabiyah, ya, ilaihi fajami'u badan hatta alwajh wal kafain walau inda abdul fitnah walau raqiqan. Kalau auratnya siapa namanya? Orang laki-laki, ya, maka orang perempuan dilarang untuk melihat. Ya, di shalah atau fi kharij shalah. Fa yahrumu 'alaiha an tanzur ila syai'in dzalik. Maka haram perempuan untuk melihat auratnya. Bukan hanya laki-laki haram melihat perempuan, tapi perempuan juga haram untuk melihat auratnya laki-laki. Kemudian wa auratul hurrah fi shalah. Auratnya perempuan yang merdeka di dalam sholat, yaitu jami'ul badaniha, ya, semua badannya, illa siwal wajhi wal kafain, kecuali wajah dan apa? kedua telapak tangan. Siwal wajah wal kafain, gitu. Nah, kalau misalkan, ya, nadharul mar'ah ila zawjiha jaiz fi jami' badani. Kita melihat anggota badan istri kita, istrinya laki-laki tersebut, itu boleh kita melihat dari ujung kepala sampai ujung jempol, itu boleh. Ya. Kalau istri melihat kita, itu juga boleh. Lain halnya kalau kita melarang, kamu tidak boleh lihat auratku, maka haram bagi istri tersebut untuk melihat auratnya kita. Nah, kebalikannya, kalau istrinya melarang, kamu tidak boleh lihat auratku, maka hukumnya bukan haram, jaiz, kita tetap boleh untuk memandang auratnya perempuan, karena itu hak kita. Jelas ya? Kalau kita bukan haknya istri, tapi kalau istri itu adalah haknya kita. Jadi tidak haram. Kemudian wa auratul hurra fi shalah jami'u badaniha masih wajh wal kafain. Jadi kalau mau sholat, mau tawaf, ya, karena tawaf yagum fi maqami shalah, itu perempuan tidak boleh menutup wajah dan telapak tangannya. Ingat ya, telapak tangan. Ya, jadi kalau misalkan sampai kebuka selain telapak tangan ke atas ini, ya, wa dhahrul kaf juga, ya, kebuka sampai sini batal. Jadi telapak tangan dan dhahrul kaf ini tidak wajib untuk ditutup. Kalau pakai panjang, makanya kalau pakai long dress atau apa, kasih karet sininya. Jelas ya, kasih karet biar tidak kebuka-buka. Lah kaki gimana? Wajib ditutup. Nah, kaki itu wajib ditutup, harus mukenanya yang panjang. Raya jami'u badaniha masih wajhi wa kafain. Wa auratu hurrah wal ammah indal ajanib, dan auratnya orang perempuan dan budak perempuan indal ajanib, di selainnya bukan mahram. Selain bukan mahram, maka apa? Jami'ul badan, seluruh badannya. Sawa'an kana wajah wal kaf. Wajah dan tangan wajib untuk ditutup. Tapi ada pendapat ulama, idza kana amnul fitnah, kalau misalkan aman fitnah, ya, maka boleh seperti auratnya dalam sholat. Wajah dan tangan tidak wajib ditutup. Nah, kaki itu wajib ditutup. Nah, biasanya kalau perempuan pakai apa? Yang panjang, ya, rok yang panjang, atau pakai kaos kaki. Karena kaki itu bukan daripada yang diperbolehkan untuk apa? Untuk aurat. Ya, kalau pakai rok yang panjang jadi masalah. Kemudian wa inda maharimiha wa nisa ma baina surrah wa rukbah. Sama. Kalau andai kata perempuan satu kelompok dengan perempuan yang lain atau dengan mahram-mahramnya, maka auratnya baina surrah wa rukbah, antara pusar dan daripada dengkul. Ya, baina surrah wa rukbah. Maka apa? Itu auratnya. Jadi kalau perempuan-perempuan lagi kumpul-kumpul, ya, bagian atas, pusar ke atas tidak ditutup, tidak, bukan aurat. Ya, yang aurat dari pusar sampai dengkul. Itu indal maharimiha wa nisa ma baina surrah wa rukbah. Jelas ya? Itu adalah daripada aurat yang sudah kita ketahui. Makanya kita harus menjaga aurat kita. Ya, walaupun kita mau bekerja, kita harus jaga aurat kita.
pakai celana jangan pendek, pakai nutup di bawah dengkul, ya. Kemudian hal-hal yang terbuka maka kita diwajibkan untuk nutup. Nah, kita akan bahas faslun arkanus shalah, ada 17 daripada rukun-rukun salat. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي